Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki, bagaimana nih semua kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama saya Nadia Rantika selaku host podcast di Maliki Podcast kali ini. Oke teman-teman semuanya, pada siang yang berbahagia ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber hebat yang kemarin baru saja mengharumkan nama kampus kita tercinta, Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perlu diketahui, mahasiswa berprestasi ini kemarin sudah menyabet juara. Yang pertama itu Law Debat Community, juara 2 Debat Konstitusi Nasional, Dekan Cup 2023 Dema FSH di UIN Wali Songo Semarang. Yang kedua itu Resimen Mahasiswa, juara 2 Lomba Ketangkasan dan Lintas Alam tingkat nasional tahun 2023. Dan yang terakhir PSM Gema Gita Bahana. Wah, kita beri tepuk tangan dulu ya ini buat mahasiswa berprestasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, kita sapa dulu narasumber luar biasa kita pada siang hari ini. Teman-teman semuanya apa kabar? Alhamdulillah. Baik. Sehat? Bahagia ya? Oh ya, ya bahagia dong. Baru saja menyabet prestasi dan membuat bangga universitas kita bersama. Oke, langsung saja. Saya mau wawancarai teman-teman yang pertama dari Law Debat Community dulu nih. Ini ada Mas siapa, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, jurusan apa, asal? Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Abdillah Reza Mardiana, bisa dipanggil Reza. Saya mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2021 Fakultas Syariah. Saya berasal dari Bogor Kak. Dan saya juga berangkat dari komunitas Law Debat Community itu sendiri. Oke, Mas Reza ya dari LDK Law Debat Community ya? Oh, Ladik sebutannya, bukan LDK. Oh iya, LDK ada LDK Tarbiyah ya. Oke, Reza. Oke, selanjutnya ke Mas siapa? Boleh perkenalan diri ini dari Resimen Mahasiswa ya, Menua. Baik, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Lukman Wahid. Asal saya dari Madura, saya dari program studi akuntansi angkatan 2022. Nah, saya salah satu perwakilan lomba kemarin Resimen Mahasiswa dari UIN Malang. Angkatan 2022. Wah, masih maba ya? Iya, masih maba tapi sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Ini motivasi banget sih buat teman-teman semuanya. Jadi bahwasannya maba pun itu tidak menjadi hambatan untuk menorehkan prestasi yang membanggakan. Luar biasa. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Uin ya, ulul albab ya kita. Salam. Aku Sadam Syafir Hafizon dari PSM GGP Gema Gita Bahana. Kemarin sebagai konduktor di lomba di UIN 1 Tulungagung, UIN Sayyid Ali Rahmatullah. Iya. Lomba paduan suara nasional. Wow. Tutor dong Mas, biasanya. Ya suaranya. Oke, udah perkenalan. Aku pengen tahu dong Mas, buat mas adik. Aduh, jangan adik serasa tua nih ya adik. Kan masih kayak maba padahal nih ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Buat Mas Reza dari Law Debat Community, apa sih yang mengantarkan Mas Reza pada sampai titik ini, pada sampai menorehkan prestasi kemarin? Maksudnya mungkin latar belakang yang awalnya tahu dari mana sih Law Debat Community, kok bisa tertarik? Apakah sudah dari dulu mungkin SMA atau memang baru mengenal debat itu di bangku kuliah ini? Sebenarnya kalau misalnya kita bahas debat ini Kak, perjalanan debat saya itu emang lumayan ada beberapa pengalaman. Sebenarnya di SMA ini saya pernah mengikuti debat sejarah. Walaupun waktu itu posisi saya anak IPA gitu. Wow. Saat kelas 11 ternyata saya ditarik oleh guru sejarah saya. Ayo ikut lomba debat di UNJ. Debat apa Pak? Debat sejarah. Apa tingkat apa? Nasional. Loh, saya ini masih anak kelas 11 dan saya jurusan IPA gitu. Kenapa ditarik? Udah, saya punya lihat potensi di kamu. Ayo kamu ikut. Terus dari situ saya ikut. Dan pengalaman ternyata lawan saya itu
pingsan Kak. Debat itu nggak maksimal. Nah, akhirnya saya penasaran nih debat gimana ya. Ternyata pas saya masuk ke UIN Malang di PWAK ya, PWAKF itu ada perkenalan Law Debate Community, komunitas debat hukum. Di situ saya tertarik, wah ini bisa nih saya lanjutkan kemampuan dan minat saya di bidang debat. Saya ikutilah, saya masuk ke dalamnya. Ternyata sampai sekarang saya di sini juga menjabat sebagai ketua Law Debate Community saat ini. Dan berangkat dari komunitas itu ikutlah lomba. Ya keberhasilan sekarang ini bukan yang pertama, maksudnya melewati proses panjang yang emang saya gagal terus Kak. Jadi di awal ikut Law Debate Community saya itu udah mengikuti 6 kali lomba dan semuanya itu gagal. Semua itu berangkat dari kegagalan-kegagalan yang memang kita misalnya riset nih Kak, pelatihan itu memang benar-benar misalnya setelah sore atau setelah maghrib itu misalnya sampai jam 12 malam atau sampai jam 11 malam, dan itu bisa kita lakukan setiap hari, bisa sampai 1 bulan, bisa satu minggu sesuai waktu dari lomba itu sendiri. Nah makanya mungkin orang-orang mungkin melihat kita, saya di sini sendiri di sini, mungkin ada teman-teman lain juga yang saya wakilkan mendapat juara, ya sebenarnya prosesnya juga enggak yang sesingkat itu. Enggak semudah yang dibayangkan orang-orang ya, karena begadang banget itu masa-masa yang emang kita konsul ke alumni, kita konsul ke senior-senior, kita baca-baca artikel dan segala macam, dan sampai akhirnya kemarin kita pun nggak ada ekspektasi, ternyata kita bisa menaruh prestasi di juara 2 di debat konstitusi kemarin itu. Oke, luar biasa teman-teman. Nah berarti emang nggak langsung ya, untuk menyambut sebuah kesuksesan itu nggak langsung, nggak semudah itu teman-teman. Karena emang mie instan pun kadang masih kita harus masak dulu ya, proses. Tapi emang benar nggak ada usaha yang mengkhianati hasil ya. Gagal, akhirnya bisa membanggakan kampus juga, luar biasa. Oke, udah Mas Reza, mungkin kita beralih ke Mas siapa tadi? Lukman. Oh Mas Lukman ya. Mas Lukman. Oke Mas Lukman, kalau tadi Mas Reza dari Law Debate Community sudah menceritakan perjalanan yang bisa mengantarkan sampai bisa kemarin menyabet juara, sudah ada pengalaman-pengalaman yang awalnya dari mahasiswa, belum mahasiswa ya, SMA itu mas jurusan IPA, tapi mencoba dan terus berarti sampai bisa meraih juara. Nah kalau dari Mas Lukman sendiri itu latar belakangnya gimana sih bisa mengantarkan sampai menorehkan prestasi kemarin dan membanggakan kampus? Mungkin boleh diceritakan? Ya, sebenarnya di resimen mahasiswa UIN Malang ini sendiri itu ada tradisi dari dulu, emang tradisi juara namanya. Nah tradisi itu juara itu kita ketika UIN Malang mengirimkan personil untuk lomba itu selalu dari dulu alhamdulillah selalu bisa berjuara. Jadi udah ada dari dulu itu tradisi juara. Nah kemarin saya itu 3 orang perwakilan dari UIN Malang, saya termasuk teman saya 2 cewek senior saya itu dikirim ke Universitas Jember, yaitu lomba tingkat nasional. Nah itu lombanya diikuti oleh seluruh mahasiswa, resimen mahasiswa se-Indonesia. Alhamdulillah juara. Sebenarnya nggak sebegitu instan juga Pak. Sebenarnya kita mendapat juara itu emang penuh persiapan. Dari pertengahan Juni itu ada persiapan mulai dari setoran fisik, lari, push up, sit up, itu setiap pagi, siang maupun sore itu kami lakukan. Jadi persiapan untuk lomba ini emang benar-benar disiapkan oleh resimen mahasiswa Indonesia sendiri, terutama mewakili UIN Malang ini sendiri Pak. Luar biasa, Iya. Ini keren-keren semua. tutor nih jadi mahasiswa keren prestasi. Kalau Mas Lukman sendiri kemarin yang cabang apa? Kemarin itu juara 2 di cabang ketangkasan. Ketangkasan itu ada 3 cabang olahraga yang dipertandingkan. Ada bongkar pasang senjata, yaitu senjata yang dibongkar SS1. Terus lempar pisau dan kapak, ada sasarannya kita lempar pisau. Terus yang ketiga yaitu halang rintang. Halang rintang itu kita berlari, harus menyampai finish terlebih dahulu dan melewati beberapa rintangan itu sendiri. Wow, keren. Itu persiapannya Mas latihan dari pagi, siang, nggak kenal waktu. Persiapan buat lomba kemarin berapa lama sih? Kurang lebih 1 bulan lah Pak. Dari Juni, lombanya kan 7 Juli Lomba sampai 7 9. Juli. Nah dari awal Juni itu udah mempersiapkan kita, itu udah lari, persiapan fisik, pokoknya fisik digembleng gitu waktu. Benar-benar digembleng ya, matang nggak kenal Iya. capek. Luar biasa. Oke, langsung ke Mas Sadam ya dari PSM Gema Gita Bahana.
Boleh nyanyi dikit gak sih? Boleh lah, boleh. Boleh gak sih segitu gitu? Boleh. Kayak pengen denger gak sih? Bayar ya? Boleh lah nanti. Kode nih. Oke, Mas Adam, nanti nyanyinya setelah menyampaikan latar belakang deh ya. Ini Iya. tetap kita tagih ya. Iya, benar-benar. Oke. Mas, tadi kan udah dari Menwa, dari Laudibat Community sudah menceritakan latar belakang yang bisa mengantarkan sampai pada titik meraih juara dan meraih prestasi kemarin. Nah, boleh sekarang dari Mas Adam menceritakan latar belakangnya bisa sampai pada titik kemarin menoreh prestasi, atau mungkin sama sebelumnya sudah berpengalaman. Oke, jadi kalau saya sendiri sih dari SMA baru kelas 2 itu ditarik jadi paduan suara sekolah, karena kan biasa kalau di SMA itu cowoknya dikit ya. Yang mau nyanyi itu dikit, maksudnya yang mau jadi paduan suara dikit. Jadi akhirnya ditarik awalnya terpaksa di SMA itu buat ikut lomba di UM, Universitas Negeri Malang. Dan itu pun tidak juara paduan suara SMA kita. Terus kemudian ikut mengisi 17-an di Balai Kota Malang. Itu nyanyi apa ya dulu ya? Ya upacara aja lah, nyanyi upacara di Balai Kota sebagai paduan suaranya. Kemudian udah nggak pernah ikut paduan suara lagi. Akhirnya pas jadi maba di sini ada audisi karena PSM mau ikut lomba ke Jakarta. Akhirnya saya ikut audisi dan itu awal mulai saya di PSM GGP dari maba dari semester 1. Kalau untuk latar belakang kita bisa menjuarai di lomba Win 1 kemarin di Tulungagung, menurut saya emang kita berusaha keras juga bersama-sama sebagai tim. Ada kurang lebih 40 orang yang harus berlatih bersama setiap hari selama kurang lebih 3 bulanan. Dan nggak cuman Menwa aja yang setiap latihan harus push up. Kita juga setiap latihan ada pemanasan plank, lari, push up, back up, sit up gitu kadang-kadang. Banyak pemanasan fisiknya juga sebelum bernyanyi. Akhirnya 3 bulan itu kita tempa bareng-bareng. Akhirnya kita bawa semua proses yang kita ini ke Tulungagung dan alhamdulillah menghasilkan itu sendiri. Menghasilkan juara 1. Oh, emang ada latihan-latihan yang kayak Menwa tadi ya, Mas? Oh, karena kan emang itu ya, melatih suara kan perlu nafas ya, harus terutama. Panas dulu tuh, Bu. Oh, harus harus pemanasan. Oh, harus pemanasan dulu tetap. Nah, tapi sebelumnya Mas Adam, lomba apa aja sih selain yang kemarin mungkin yang terdekat, apa sudah pernah juga dari PSM Kalau gitu? saya sendiri di awal masuk UIN ini saya ikut Jakarta World Choir Festival. Jadi kompetisi internasional di Jakarta. Kebetulan waktu itu PSM juga meraih gold medal di 2 kategori, di folklore sama pop jazz. Kemudian di tahun 2020-nya kita sebenarnya ingin berangkat ke Pattaya, Thailand. Mas Arbain juga itu mau ikut juga dulu ya. Tapi karena ada corona, ya kita nggak jadi berangkat semua. Akhirnya udah nggak ada kompetisi tahun 2020. Tahun 2021 ikut kompetisi virtual. Itu juga mendapatkan gold medal. Dan akhirnya tahun 2022 juga nggak ada lomba lagi, diselang beberapa tahun. Akhirnya 2023 ikut lomba lagi. Dan sebenarnya kita tujuan utamanya sebenarnya tahun ini tuh lombanya ke Malaysia di akhir tahun nanti. Tapi karena kita dapat info di UIN Tulungagung ada lomba juga, kita ikut aja sekalian gitu. Sekalian. Nah, udah prosesnya udah dari lama, tinggal ikut ikutnya. Gitu. Terus nanti Malaysia November gitu. Tapi Mas Adam memang suka nyanyi gitu dari dulu. Kapan sih menyadari bakat itu gitu? Kayaknya kita semua sadar bakat kita di kamar mandi kayaknya. Kalau nyanyi enak banget. Enak banget ya, menggema. Ya awalnya itu sih ditarik aja dari SMA gitu, ditarik jadi cowok tarikan jadi dipaksa gitu aja, tapi kok apa ya, kekeluargaannya, kebersamaannya gitu. Susah barengnya, terus pas menang gimana euforianya di paduan suara gitu, jadinya tertarik banget ini menggeluti sekarang. Melalui proses yang sangat panjang ya Mas, yang corona itu vakum, nggak ada lomba-lomba, padahal udah banyak rencana, tapi emang kita cuma bisa berencana. Tapi Tuhan pasti punya rencana lebih baik yang hingga pada saat ini akhirnya terbukti semuanya dengan kesabaran, ketekunan, keuletan kita semua bisa menorehkan prestasi tersebut pada akhirnya. Oke, selanjutnya nih, tadi kan udah latar belakang, udah cerita-cerita, sharing-sharing. Nih mungkin aku mau tahu hambatan sih. Hambatan mungkin yang paling berat yang pernah titik dilalui
selama persiapan lomba, boleh juga mungkin sebelum-sebelumnya sehingga sampai bisa pada titik ini, mungkin boleh diceritakan. Mungkin dari tadi kan dari pertama lo dari community, mungkin dari Mas Menwa, Mas Lukman, hambatan-hambatan apa aja nih? Mungkin hambatannya itu ya di fisik ya Pak, karena kita itu emang setoran tiap hari itu emang fisik digembleng kan. Mungkin fisik sakit-sakit tapi kita tetap dipaksa terus dipaksa. Jadi kita itu tiap hari tidak ada bolong untuk tetap melaksanakan latihan fisik. Jadi emang yang diutamain fisik, karena di resimen mahasiswa itu kan semi militer. Jadi yang diutamain emang fisik. Fisiknya harus digembleng dulu. Masalah juara nanti, intinya fisik harus kuat gitu Pak. Jadi hambatan selama persiapan lomba ini mungkin di fisik aja, karena meskipun kita badan sakit-sakit semua, kita harus siap lari ke Dieng, tanjakan 5 kilo, lari dari sini ke Rampal gitu. Setiap hari kita lakukan di sini, baik di UIN maupun ke luar UIN itu lari. Yang dipaksa itu emang harus dipaksa fisik dan fisik itu. Di fisik ya hambatannya. Berarti weekend tetap latihan Mas? Tetap, tidak ada. Nggak ada bolong? Benar. Kecuali H-1 pemberangkatan itu kita cuma latihan fisik. Waktu jeda gitu ya. Pemanasan kecil aja. Tapi alhamdulillahnya kuat gitu ya teman-teman. Emang udah sesuai porsinya ya. Soalnya saya kadang kalau jalan dari pondok aja ke UIN itu capek. Mas masih manusia jompo. Keren loh Masnya. Tiap hari latihan. Luar biasa. Berarti dari fisik ya Mas, karena emang juga perorangan, jadi mungkin lebih ke diri sendiri ya. Ya kemarin tuh lombanya perorangan, jadi yang digembleng tuh bukan secara tim, bukan kekompakan. Jadi siapa cepat dialah pemenangnya, bukan siapa cepat dia dapat. Iya, benar. Jadi kalau semisal secara tim kita harus kan melatih kekompakan juga, harus saling menunggu. Tapi kalau kemarin latihannya itu pokoknya lari mempertahankan tubuh, untuk ketahanan tubuh. Jadi nggak nunggu yang lain. Meskipun saya latihan sering bertiga, tapi kalau waktu latihan itu saya sering duluan, karena emang lombanya nanti juga kan nggak tim. Tapi Mas Lukman emang sudah tertarik dari mungkin SMA? Atau sebenarnya tertarik Menwa ini bisa dikatakan waktu PBAK. PBAK. Iya, benar kan dijelaskin waktu itu Menwa itu ada pelatihan lempar pisau sama menembak. Nah, saya tertariknya itu di menembaknya. Karena gabung aslinya ada pendaftaran Menwa, ngecek juga di IG-nya kapan pendaftaran, akhirnya dibuka, saya daftar. Nah, pendaftaran untuk Menwa itu juga ada seleksinya. Nggak diterima semua ya. Berupa lari 12 menit sama kayak tes angkatan 12 menit, push up, sit up 1 menit, pull up 1 menit, dan satelan gitu. Oh, berarti emang pas first impression, pas PBAK itu wah keren nih, kayak nembak nih. Emang udah tertarik. Tapi sebelumnya sudah pernah ikut mungkin di SMA atau? Kalau di SMA sih cuma pramuka. Pramuka. Di sini saya itu ada 2 pilihan sebenarnya, di pramuka sama di Menwa, tapi saya lebih tertarik di Menwa. Lebih tertarik di Menwa ya. Berarti tahu kapasitas diri ya. Karena pramuka udah pernah, mungkin ingin mencoba suatu hal yang baru sebagai mahasiswa. Mahasiswa baru yang masih haus akan pengetahuan suatu hal-hal yang baru. Oke, hambatannya di fisik. Mas Sadam ya. Oke, Mas Sadam, hambatannya apa aja nih? Apalagi kan ini tadi tim ya, dan 40 orang, pastinya nggak semudah mengatur diri sendiri dong, karena mengatur banyak orang, menyatukan beberapa pikiran. Ya, dan juga kebetulan saya di lomba kali ini pertama kali jadi konduktor kan. Konduktor itu dirijen. Oh, dirijennya. Jadi sebelum-sebelumnya kan menyanyi aja ikut ngalir gitu ya. Sekarang stage-nya lebih besar gitu kan, jadi konduktor. Ya ini sih pertama kali saya dapat pressure ikut lomba, maksudnya dapat pressure latihan. Biasanya kan kalau jadi singer itu ya udah bareng-bareng senang-senang gitu. Mungkin ada pressure dikit, tapi baru kali ini benar-benar ngerasain pressure buat lomba karena jadi konduktor kan. Karena kalau konduktornya istilahnya nggak jelas dan istilahnya nggak baik pun, nanti yang nyanyi juga ikut nggak baik gitu. Ya itu hambatannya itu sih, gimana caraku untuk nyampaikan ekspresi, nyampaikan visi bagaimana lagunya waktu lagi nyanyi, dengan berekspresi, dengan arahan tangan dan lain-lain, ekspresi muka, gimana caranya biar kalau aku sedih mereka ikut sedih nyanyinya, kalau aku lagi kayak
ini mereka ikut greget juga, itu nyari itunya sih yang susah. Jadi tiap hari latihan di kaca gimana muka ya gini itu sih. Tapi kalau hambatan kelompoknya mungkin hambatan buat kita semua itu ya, kan kita masih belum mapan juga. Kalau lomba kan butuh uang banyak. Kita sampai ini tiap hari latihan, di weekend pun kita masih cari uang, ngamen lah gitu, ngamen ke kafe bareng-bareng, seru sih tapi ya dapat uang gitu, akhirnya ditabung bareng-bareng buat lomba nanti gitu. Ini hambatannya itu aja sih. Hambatannya juga seru sih, seru untuk dihadapi gitu ya. Emang semuanya butuh pengorbanan ya. Mungkin Mas Adam, berarti konsepannya itu dari dirijen. Apa ada mentor khusus nggak sih? Kan kita punya art director. Jadi istilahnya pelatih gitu yang mengarahkan bagaimananya. Istilahnya kalau saya tuh perantaranya. Perantaranya ya. PJ ya kalau di kelas kita tuh nanggung jawab gitu. Biasanya kan konduktornya juga art directornya. Jadi apa yang dia pingin, apa yang namanya Mas Insan, apa yang pelatih saya ingin langsung dikasih tahu ke mereka gitu. Kalau jadinya saya konduktornya kan jadi di tengah-tengah antara director maunya apa, aku harus nyampein ke singernya gimana gitu. Harus menyatukan ya, harus bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya karena kan banyak orang ya Mas. Luar biasa sih. Berarti kemarin persiapan 3 bulan itu latihannya setiap apa Mas? Setiap minggu? Setiap hari. Setiap hari? Biasanya liburnya cuma 2 kali seminggu sih. 2 kali seminggu? Seorang 40 itu? Iya, kalau kita kompetisinya memang hampir tiap hari latihan. Hampir tiap hari latihan. Meskipun kan tujuan kita out November ya, di Malaysia itu, tapi latihannya udah 3 bulan. Latihan udah 3 bulan, luar biasa. Biar gak ada penyesalan ya, do your best kalau melakukan yang terbaik. Biasanya latihan di mana Mas? Kadang suka dengar juga lewat tuh ada suara-suara gitu ya. Di mana? Kayaknya PSM kata anak-anak. Kalau di UIN sih yang paling ideal di UIN ini di depan SC. Di depan SC tuh. Kalau di dalam SC menggema kan. Jadi kalau yang di indoor pun kurang ada apa, saya nyarinya susah, jadinya di depan SC. Jadi depan SC. Enggak dipakai orang gitu. Tapi jalan sih sebenarnya. Kalau nyanyi solo ya Mas, kepo juga sih. Kalau nyanyi solo kan udah jelas maksudnya sendiri, jadi emang suara harus minimal itu ya bagus lah ya gitu. Tapi kalau emang paduan suara itu memang ada seleksinya juga gitu kayak di PSM gitu. Kita masuk PSM-nya diseleksi, mau lomba pun anak PSM diseleksi lagi. Diseleksi lagi. Sekarang anggota yang aktif sekarang berapa? Kurang lebih, kalau yang tercatat aktif ya kan biasanya masih aktif nanti. Ada 70-an lebih, 60. Wah, keren. Luar biasa. Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke Mas Reza dari Fakultas Syariah. Debat Community, Ladek. Nah, Mas Reza bisa diceritakan dong hambatannya apa aja? Debat nih, tapi aslinya suka debat nggak sih sehari-hari gitu? Debat dong. Mungkin kalau hambatan sebenarnya ya sama sih kayak yang lain-lain, banyak gitu hambatannya dari emang proses kita sampai ikut lomba-lomba gitu. Mungkin kalau di pengalaman lomba-lomba hambatannya itu lebih kayak penilaian juri itu subjektif gitu kan. Misal kita ikut lomba di UI misalnya, ternyata juri di sana tuh mengatakan bahwa kita tuh perlu penundukan mosi ini dengan menyebutkan teori itu hanya seperti ini misalnya gitu. Kita cobalah ke lomba yang lain, ternyata juri yang ini nggak suka kalau kayak gitu, nilai itu bisa kecil gitu kan. Ada waktu kita lomba di universitas yang kalau kita ngomong kan, kalau debat biasa kan kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom om swastiastu. Ada juri yang nggak suka kita ngomong shalom. Suka itu. Karena kalian tuh berangkat dari UIN gitu kan, kampus Islam gitu, nggak perlu lah pakai shalom gitu. Jadi menurut saya tuh emang itu jadi hambatan juga, karena penilaian juri itu yang subjektif, yang padahal menurut saya ini bisa loh. Gitu. Ternyata juri ada yang emang nggak suka, dan itu emang haknya juri juga sih, karena kan ya jurinya kita pesertanya gitu. Bahkan emang di setiap lomba aja tuh kadang misalnya yang diambil 8 besar atau misalnya diambil 4 besar, dan kita tuh bisa tipis banget, kita bisa aja 2 poin atau 1 poin, bahkan yang terpaling misalnya kita waktu itu 0, berapa gitu. Bisa 0, iya, karena emang nilainya tuh bisa 1 aja tuh mempengaruhi banget gitu kan. Dan emang yang terbaru kemarin itu sebenarnya yang kita ke Win Horizon juga 2 tim, yang tim yang 1 lagi itu adalah peringkat
ke 7, beda 1 poin. Yang diambil ada 6. Itu Ada emang 6 dan 1. Juga mau bikin ya nyesek juga ya. gitu kan, karena emang kita sering sekali seperti itu kan. Jadi kita emang sebenarnya nggak di bawah-bawah banget. Kadang itu yang bikin nyesek tuh tipis gitu, karena emang nilai dari juri subjektif. Terus hambatan yang lain juga, dalam satu tim kan 3 orang. Apalagi ini anak-anak yang emang debat kan pada punya pemikirannya sendiri kan. Loh menurut gue tuh ini, menurut gue ini gitu, beda-beda kan. Nah itu kadang kita berselisih pendapat tuh bisa sampai bermenit-menit, bisa sampai enggak kayak gini, ini tuh bisa kita arahkan ke sini dan sebagainya gitu. Jadi emang mungkin anaknya dominan dalam berpikirnya juga ya. Jadi ada emang hambatan di situ buat menyatukan pikiran gitu. Tapi ya namanya balik lagi ke tim, kekompakan tim, ya udah kita coba untuk kita cari titik tengahnya di mana gitu. Dan kalau yang lomba kemarin di Win Wali Songo tuh mungkin di hambatannya kan ini mosi debat itu kan, kita debat tuh nggak cuma satu mosi, misalnya kayak dalam satu pertandingan, enggak, dalam satu pertandingan lomba itu bisa 3, bisa 4, bisa 11. Bahkan waktu itu ada di Win Tulungagung tuh 30 mosi gitu kan. 30 mosi. Jadi dalam 30 mosi kan kita ngejelasin tuh nggak singkat ya kan, Kak. Ada 21 menit total dan sebagainya gitu. Dalam penjelasan itu emang banyak sekali hambatan-hambatan yang ini mosi baru keluar dadakan, sedangkan kita harus riset. Namanya otak manusia kan perlu kefokusan juga ya Kak. Jadi kita di situ hambatannya mungkin lebih kayak ayo buat coba kritis berpikirnya tuh yang memang perlu dipertajam lagi gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini hambatannya dari eksternal internal ya. Eksternalnya dari juri itu di luar kendali kita ya Mas Reza. Oke teman-teman semuanya, sangat luar biasa. Saya nggak bisa berkata-kata ini saking kagumnya. Tapi kalau boleh tahu mosi yang paling menarik kemarin apa Mas Reza? Yang paling bekas di hati gitu? Masih ingat itu yang kemarin adalah terkait dengan pencabutan hak remisi bagi terpidana extraordinary crime. Itu adalah mosi di final kemarin. Jadi ini ada kejahatan pidana yang extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Nah ini dihapus hak remisinya. Ini gimana nih? Kalau pro ya berarti setuju hapus, kalau kontra berarti nggak setuju. Nah di situ emang menariknya, dan kita riset itu benar-benar. Jadi kita kan pertandingan 2 kali tanding final. Satu pertandingan A lawan yang dari UIN Bandung. Dan UIN Bandung pun saya akui sebagai saingan terberat karena di situ ada senior saya. Jadi saya belajar ke orang duluan ya? Ya, belajar ke seseorang, dan ternyata seseorang itu adalah saingan saya di saat final, dan kita ketemu, tapi kita damai kayak, "Kak, ternyata gak expect ketemu kakak di sini." "Loh iya, kamu ternyata ikut." gitu. Dan ternyata emang dia benar jadi best speaker karena emang beliau juga. Di situ pertama itu memang pertandingan lawan Win Wali Songo, masa pembatasan jabatan kepala desa 9 tahun, dan kedua extraordinary crime. Dan itu dari setelah tampil langsung riset 10 menit dalam waktu itu, dan kita langsung tampil lagi. Jadi nggak ada istirahat di situ. Makanya saya berkesan banget, karena menurut saya walaupun emang ini dadakan banget singkat untuk kita berpikir dan risetnya, tapi saya rasa yang kemarin itu cukup berkesan dan menarik juga, karena saya merasa saya masih bisa kok dapat lebih dari ini, dan ini juga belum seberapa, ini baru awal, dan saya juga belum merasa puas terkait dengan apa yang saya hasilkan kemarin. Tapi bukan berarti saya nggak bersyukur gitu. Oke, luar biasa teman-teman semuanya. Coba kita beri tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Oke, Mas Reza, Mas Adam, Mas Lukman, terima kasih banyak nih udah bersedia diundang di Maliki Podcast kali ini. Aslinya masih banyak banget yang pengen ditanyain ya, tapi mungkin bisa di next part karena waktu kita terbatas. Tapi sekali lagi saya selaku host di Maliki Podcast mengucapkan terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman, seri yang tentunya ini bisa memotivasi teman-teman sobat Maliki semuanya, sahabat kampus ya. Oke, mungkin terakhir saya pengen dengar closing statement dari, atau pesan lah buat teman-teman semuanya dari semua narasumber kita pada siang hari ini. Boleh dong satu kata gitu, satu kalimat mungkin dari Mas Adam atau kata-kata ya. Boleh lah buat memotivasi nih. Apalagi calon-calon maba kan bentar lagi nih kita kedatangan mahasiswa baru di kampus kita tercinta ini. Kalau aku sih mungkin prinsipku aja ya, simple aja. Selalu lakukan yang terbaik yang kamu bisa untuk orang lain, untuk dirimu sendiri gitu. Do your best gitu ya Mas Adam. Orang lain juga, untuk diri sendiri. Untuk juga, diri sendiri. Jangan lupa. Hablum minallah, hablum minannas ya. Hakul adami. Oke, dari Mas Reza? Mungkin
saya mengutip kata-kata dari McLevin yang pernah mengatakan negara yang paling tidak bahagia dan negara yang takut akan perubahan. Sama akan dengan diri kita, jika kita masih ada di zona nyaman kita, nggak takut untuk melakukan sesuatu, takut untuk melakukan perubahan, maka kita akan menjadi orang yang tidak bahagia. Intinya lakukan apa yang kita bisa dan lakukan, jangan takut untuk terus mencoba itu. Oke, luar biasa, jangan takut terus untuk mencoba ya. Jadi ketakutan dalam diri sendiri itu harus dilawan. Oke. Mas Lukman, terakhir. Baik, mungkin dari saya itu yang selalu saya tanamkan itu orang bisa karena terbiasa. Maka jika kita ingin mengingat sesuatu, maka kita harus bisa melewati prosesnya itu. Kita harus terbiasa dengan prosesnya itu. Harus terbiasa dengan proses ya. Oke, luar biasa closing statement yang sangat tertampar ya, menampar buat diri saya sendiri karena masih banyak magernya ya. Tapi semoga kedepannya dengan ini juga kita sama-sama belajar buat terus lebih banyak berbuat baik, lebih banyak belajar lagi untuk kedepannya ya teman-teman. Terima kasih teman-teman udah bersedia hadir pada siang hari ini. Sukses terus kedepannya, semangat buat lomba-lomba kedepannya. Semoga bisa mengharumkan nama kampus kita lagi. Dan ditunggu nih diundang lagi di podcast ini. Oke, sahabat kampus semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di next podcast. Saya Nadia Rantika pamit undur diri. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.